Selamat sore Pak, kami dari PR02. Di sini kami akan menyampaikan serta menjelaskan hasil dari vlogoritem yang telah kami buat untuk ujian akhir semester ini. Di sini saya Griselda Tabita Natena Utahayan dengan NIM 12S24026 beserta dengan PR saya. Saya Nicholas Julian Grace Butar-Butar dengan NIM 12S24038. Di sini saya akan membaca terlebih dahulu dan menjelaskan terkait soal yang telah diberikan. Yang pertama, soal ini adalah soal dari pengembangan soal praktikum X02 Dorm Bodies sebelumnya, yakni kembangkanlah subpraktikum Anda minggu lalu pada topik Dorm Bodies dengan spesifikasi di bawah ini. Spesifikasinya, tugas pengembangan. Ucok dan Butet ingin menambahkan beberapa fitur tambahan pada program mereka agar lebih mendekati kehidupan nyata di asrama. Berikut adalah spesifikasi barunya. Nah, spesifikasi baru yang pertama terdapat penambahan informasi body dengan poin 20 points. Lalu dalam penambahan informasi ini Pak terdapat selain nama setiap body juga memiliki usia, asal daerah dengan usia tipe data angka bulat positif, asal daerah tipe datanya teks. Pengguna harus memasukkan informasi tambahan ini saat menambahkan body baru. Lalu yang kedua, spesifikasi baru yang kedua adalah fungsi pencarian body dengan poin 20 points, yakni pengguna dapat mencari body berdasarkan nama. Jika ditemukan, program menampilkan informasi lengkap body tersebut. Jika tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa body tidak ditemukan. Lalu spesifikasi baru yang ketiga, fungsi pembaruan informasi dengan 20 points. Pengguna dapat memperbarui informasi body seperti usia atau asal daerah berdasarkan nama-namanya. Lalu spesifikasi baru yang keempat, fungsi hapus body dengan 20 points. Pengguna dapat menghapus body berdasarkan nama. Jika nama tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa body tidak ada dalam daftar. Lalu yang terakhir, spesifikasi baru yang kelima, yakni laporan statistik dengan 20 points. Hitung rata-rata usia penghuni, lalu tampilkan jumlah penghuni dari setiap daerah. Contoh input dan output yang diinginkan. Yang pertama, input tambah Ucok 20 Medan, tambah Wayan 22 Bali, lihat, cari, Ucok statistik, hapus, Ucok lihat keluar. Dengan output, body berhasil ditambahkan dengan Ucok umur 20 dan berasal dari kota Medan. Begitu juga dengan Wayan, Budi berhasil ditambahkan Wayan 22 Bali. Daftar badinya, yang pertama ada Ucok 20 Medan, yang kedua ada Wayan 22 Bali. Body ditemukan dengan Ucok 20 Medan. Statistiknya rata-rata usia dari kedua body tersebut adalah 21. Daerah asal dari Medan terdapat satu body, lalu yang kedua Bali satu body juga. Body Ucok telah dihapus, daftar body Wayan 22 Bali keluar dari program. Example yang kedua, input tambah Butet 21 Medan, tambah Lilis 23 Jakarta, tambah Nana 19 Jakarta. Cari Nana, ubah Nana usia 20, berubah usianya Pak. Statistik lihat keluar. Outputnya seperti yang di example pertama, body telah berhasil ditambahkan dengan Butet umur 21 Medan, body berhasil ditambahkan Lilis 23 Jakarta, body berhasil ditambahkan Nana 19 Jakarta. Body ditemukan dengan Nana 19 Jakarta. Informasi Nana berhasil diperbarui Nana 22 Jakarta. Statistiknya itu rata-rata usia dari ketiga bodies tersebut adalah 21,33. Daerahnya yang berasal dari Medan satu body, lalu yang dari Jakarta terdapat 2 bodies. Daftar badinya terdapat daftar 3 bodies yang seperti tadi di input di awal lalu keluar dari program. Selanjutnya untuk vlogoritem pada menu mainnya akan dijelaskan oleh peer saya yakni Nicholas. Baik Pak, di sini kami akan membuat vlogoritem dari hasil soal yang tadi. Pertama di sini kami mendeklar string array nama dengan array berjumlah 4 indeks. Kemudian integer dengan variable integer pn, kemudian boolean untuk ulang, kemudian string untuk perintah. Kemudian di sini kami masukkan assign p sama dengan 10. Kemudian assign yang kedua n sama dengan nilai 0. Kemudian kami menambahkan lagi declare untuk string dengan menambahkan juga array untuk kota p dan identitas p. Kemudian kami menambahkan declare integer dengan juga array untuk umur. Kemudian di sini kami memasukkan assign ulang sama dengan true untuk mengulang hasil perintahnya nanti Pak. Kemudian di sini kami memasukkan looping while jika nanti di awal akan mengulang ke sini Pak. Di sini kami masukkan input yang pertama perintah untuk
menuju ke perintah yang mana yang akan dituju. Misalnya di sini kami masukkan perintah tambah, jika dia true dia akan masuk ke function yang baru akan nanti dibuat Pak. Kemudian assign n sama dengan n tambah 1. Kemudian jika dia menuju ke lihat, kami juga menambahkan function baru. Dan jika tidak dia akan menuju ke cari dan akan membuat function baru Pak. Untuk statistik juga kami sama Pak. Dan yang terakhir untuk perintah sama dengan keluar. Jika dia keluar dia akan ulang dan akan false. Kemudian di sini kami menambahkan fungsi 1 nama dan fungsi 2 nama. Dan kemudian akan dijelaskan oleh Grisela. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan terkait fungsi 1 ini Pak. Pada fungsi 1 ini berguna untuk menginisiasi inputan yang akan diberikan. Terdapat integer P dengan P sama dengan 0 hingga 3 karena badis yang akan diinput adalah berjumlah 4 badis. Lalu di sini terdapat loopingan menggunakan loopingan for. Lalu yang kedua, fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang kedua ini Pak berguna sebagai mengoperasikan hasil inputan kita. Yang pertama tuh menggunakan declare array nama, string array nama, integer x dengan a. Dengan x yakni 0 sampai dengan 3, seperti tadi saya bilang bahwa kami akan menginput 4 badis. Lalu yang jika next input nama, dengan nama tidak boleh dengan triple dash. Tapi jika dia triple dash, maka akan berlanjut ke nama a sama dengan x sama dengan 4. Lalu setelah fungsi 2 ini dioperasikan, kita akan beralih ke fungsi 3. Di sini terdapat calling fungsi 3, yang dimana fungsi 3 ini berguna sebagai mengoperasikan output yang akan dikeluarkan setelah tadi diinputkannya itu Pak. Di sini terdapat string array nama dengan declare integer c, dengan c jumlahnya 0 hingga 3 badis. Dengan jumlah 4 badis menggunakan looping yang sama yakni looping for. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi tambah. Yang dimana tadi jika kita menginput tambah, maka kita selanjutnya akan menginput nama asal atau kota beserta dengan usianya. Di sini pada function ini terdapat return value. Yang pertama saya akan menjelaskan dari atas terlebih dahulu. Terdapat declare integer p dengan integer n. Lalu terdapat declare string array nama, kota, dan identitas. Nah, untuk declare tipe data integer ini dikhususkan untuk umur karena pada persoalan tadi disuruh bahwa umur ini bersifat bilangan bulat positif. Lalu declare integer i. Nah, di sini tadi kan Pak disuruh inputnya secara terpisah yakni nama, umur dengan kota atau asalnya. Di sini nih kita input nama dulu, umur, lalu kota atau asalnya. Dengan output yang sesuai dengan diminta, body berhasil ditambahkan titik 2, nama dengan array yang telah dibuat di awal tadi, umur serta kotanya. Lalu terdapat return string identitas, yang dimana return string value-nya ini berguna untuk ke function berikutnya. Jadi ketika kita menginput nama, usia dengan kotanya Pak, inputan yang pertama kita ini dapat kita gunakan untuk ke function berikutnya seperti cari, lihat, statistik, dan sebagainya. Selanjutnya function berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Nicholas. Baik Pak, di sini di function cari kita memasukkan parameter string array nama, integer array umur, string array kota, integer p, dan yang terakhir integer n. Pertama di sini kami memasukkan declare integer i, kemudian string dicari, kemudian kami di sini menambahkan input dicari. Di sini kami membuat loopingan for. Di sini i sama dengan 0 to n untuk menghitung barisnya nanti Pak. Setelah itu menuju ke dicari sama dengan nama yang di dalam kurungnya i. Kemudian di sini kami membuat output body ditemukan dengan nama, umur, kota, dan yang terakhir kota. Kemudian function selanjutnya yaitu lihat. Di function lihat ini Pak, kami sama seperti function cari tadi, kami memasukkan parameter string array nama, string array kota, integer array umur, integer p, dan yang terakhir integer n. Di sini kami menambahkan variable integer i, kemudian outputnya daftar body untuk
lihat body untuk melihat data-data body yang telah kami input. Kemudian di sini kami membuat loopingan for yang dimana i sama dengan 0 to n. Kemudian jika selanjutnya next kami membuat output i sama dengan i dan tanda petik seperti ini Pak, nama, umur, dan yang terakhir kota. Selanjutnya untuk statistik, untuk di sini Pak, mohon maaf karena kami belum menemukan solusi yang tepat untuk function statistik. Sama juga dengan halnya function keluar Pak, mohon maaf kami juga belum bisa menemukannya. Kemudian setelah itu kami menjalankan program tersebut yang akan dijelaskan oleh Griselda. Jadi di sini kami akan menginput sesuai dengan inputan yang diberikan oleh persoalan. Yang pertama kami akan menginput tambah, lalu ke atas. Nah, lalu kita akan menginput ucok, lalu 20 dan Medan. Nah, di sini tidak bisa tukeran lagi Pak, dikarenakan kami tidak menemukan solusi bagaimana agar value yang telah terdapat di function tambah tadi dapat ke return lagi, sehingga bisa lanjut di untuk function-function berikutnya Pak. Kendala kami yakni tadi di return value-nya itu Pak, dan kami cukup sulit dalam menemukan solusi-solusi terhadap function statistik beserta function untuk keluar yang diharapkan oleh soal. Sekian dari kami Pak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.